Pembahasan menarik hari ini adalah hubungan Dian dan Tias masih belum sepenuhnya bersatu atau bersama walaupun saling mencintai. Bahkan masih terjadi perdebatan karena Hani sebagai penyebab dan pemicunya. Biarpun begitu, dari perdebatan antara Dian, Tias tidak terlalu tegang ya, karena cinta di hati mereka yang menjadi jawaban untuk bisa bersatu lagi setelah kehamilan Tias diketahui oleh Dian nanti. Nah, dari adegan saat ini nampak jelas Tias merasa sedih dan agak marah ketika dekat bersama Dian atau Aura. Tentu dari rasa marah dan kecewa yang dialami Tias terhadap Dian tersebut dipicu karena dirinya mendapatkan intimidasi dari Hani dan Wulan ketika pertemuan di rumah. Seperti yang kita tahu, Wulan dan Hani akan marah bahkan tak terima dan mengancam ketika tahu Tias berada di dalam rumah untuk menjenguk Aura. Hani mencoba menyerang Tias dengan menggunakan pecahan vas bunga saat tak sengaja dijatuhkan oleh Tias di dalam rumah. Nah, dari situlah sumber penyebab kenapa Tias terkesan marah sama Dian ketika berdialog dalam adegan saat ini, di mana Tias tidak ingin jika Hani semakin marah melihat Dian terus peduli sama dirinya atau memberikan perhatian yang berlebihan. Lalu apa yang terjadi dan bagaimana cara Dian dan Tias bisa bersatu lagi nantinya? Tentu saja jodoh yang akan menentukannya. Sebab ketika Dian sudah tahu kehamilan Tias, maka proses perceraian akan dibatalkan atau tidak akan terjadi alias tidak sah. Itulah yang disebut jodoh antara Tias dan Dian nantinya. Walaupun sudah ada rencana perceraian yang masih berjalan, namun mereka akan tetap bisa bersatu dengan situasi dan kondisi serta keadaan yang dialami. Pembahasan menarik berikutnya adalah setelah Zidan tahu kalau Hani dalang di balik kecelakaan yang dialami, maka dirinya akan sangat marah dan emosi, sehingga Zidan berniat membalas dendam dengan cara diam-diam. Kali ini sasaran dendam Zidan tidak hanya Hani, namun Farhad juga akan menjadi sasaran untuk membalasnya. Lalu apa yang terjadi dan apakah rencana Zidan akan berhasil mengalahkan Hani dan Farhad dalam usaha teror yang dilakukan? Tentu saja masih sangat membuat penasaran dan menarik untuk kita ikuti kisah lengkapnya hari ini. Pembahasan menarik berikutnya adalah hidup Hani makin hari makin menderita karena sikap Dian yang terus memikirkan Tias. Usaha dan rencana bersama Wulan selalu gagal demi bisa rujuk sama Dian. Bahkan sangat mustahil rujuk mengingat Dian sudah jujur tentang perasaan cintanya terhadap Tias. Itu artinya Wulan dan Hani akan tetap kalah ketika melawan Tias dan Yuni masalah Dian. Segala cara sudah dilakukan namun masih tidak bisa mengembalikan keadaan. Bahkan Dian sudah tidak cinta Hani dan sudah cinta mati terhadap Tias. Tentu dari kegagalan tersebut akan membuat Hani miris dan mengenaskan. Begitu pula sebaliknya, Wulan akan mengalami hal yang sama jika sampai dirinya kehilangan Dian sebagai menantu. Subscribe channel Melly Windiani untuk mengikuti pembahasan menarik berikutnya. Episode selanjutnya, pertemuan Dian dan Tias akan membuat baper namun juga menyedihkan karena mereka sama-sama saling mencintai namun sulit bersatu dan bersama. Bahkan mereka juga membicarakan masalah perceraian yang masih berjalan di pengadilan agama. Hal itu sudah diungkap Tias saat berada di depan Dian dengan mengatakan kalau Dian tidak usah melindungi dirinya lagi di depan Hani. Sebaliknya Dian menjawab dan menegaskan kalau perlindungan yang dilakukan adalah bentuk kewajiban sebagai suami. Terjadi perdebatan kecil di antara mereka berdua hingga membuat suasana nampak dramatis dari kisah cerita cinta di antara mereka. Hingga pada akhirnya Tias mulai menegaskan kalau mereka berdua akan bercerai dan tidak mungkin bisa bersama lagi. Kata Tias nampak sedih karena di hatinya sangat mencintai Dian. Namun dirinya masih mencoba untuk menjaga perasaan Hani sebagai saudara kandungnya. Jadi antara Dian dan Tias sama-sama tersiksa batin dan hatinya karena cinta yang terhalang oleh sosok Hani di kehidupan mereka. Karena sudah tidak ada penyelesaian dari perdebatan yang terjadi, maka Tias akan pergi meninggalkan Dian dengan disertai hati sedih. Begitu pula sebaliknya, Dian nampak ikut sedih dan merasa tidak rela jika harus bercerai dengan wanita yang dicintai. Hingga pada endingnya Dian tidak bisa menahan rasa sedihnya sehingga berusaha menghalangi Tias pergi dengan cara memeluk dari arah belakang. Jadi dari sinilah kesedihan yang dialami makin lengkap karena cinta yang dirasakan sudah sama-sama mendalam. Jika mereka benar-benar berpisah, maka akan sama-sama menderita. Sebaliknya, jika berhasil melewati ujian dan cobaan dari Hani yang bisa bersatu lagi,
maka mereka akan merasakan kebahagiaan cinta sebagai suami istri. Semakin berat ujian dan cobaan yang dilalui Dean dan Tias, maka cinta mereka akan semakin kuat dan tumbuh besar pada akhirnya. Dan itu akan terbukti di alur cerita berikutnya, di mana Tias dan Dean sama-sama ada ikatan batin karena cinta saat jauh. Hal itu terbukti dengan adanya Dean yang sudah berada di rumah, namun dirinya ketiduran di sofa karena kelelahan. Sebaliknya, Wulan dan Hani datang dan mencoba membantunya hingga membuat Dean kaget. Secara refleks, Dean memanggil nama Tias di hadapan Wulan dan Hani saat di rumah, sehingga dari kejadian tersebut Hani merasa tersakiti untuk kesekian kalinya. Setelah sebelumnya Dean keceplosan menyatakan cinta kepada Tias, dan kali ini Dean keceplosan lagi memanggil nama Tias di hadapan Hani. Tentu itulah yang membuat Hani terpukul berkali-kali karena asmara yang sudah kandas terhadap Dean, hingga membuat Hani terus menangis dan menderita ketika di dalam rumah, tepat di dalam ruangan kamar. Makin miris dan mengenaskan ya nasib Hani nantinya. Adegan lain, Farhad akan dapat kepastian dari Gino tentang sosok Zidan yang dicelakai sebelumnya. Farhad mulai tahu kalau pacar Tiara yang dikenal toksik adalah Zidan sebagai temannya Gino. Farhad nampak kaget namun penasaran ketika melihat foto Zidan di dalam HP Gino dengan mengatakan ternyata benar, Zidan dan pacar Tiara adalah orang yang sama, kata Farhad sambil panik. Secara bersamaan saat ini Zidan sudah tahu kalau Hani dan Farhad adalah orang yang mencelakai dirinya, sehingga akan melakukan teror dengan cara menyiram mobil pribadi Farhad, yaitu menyiram dengan menggunakan bunga 7 rupa yang biasa digunakan untuk berziarah ke makam orang meninggal. Jadi dari situlah awal mula Farhad akan terus mendapatkan teror dari Zidan. Sementara itu Farhad belum tahu kalau sebenarnya Zidan masih hidup. Tidak hanya Farhad, bahkan Hani pun juga sama akan mendapatkan teror dari Zidan dengan cara menaruh bunga di depan jendela kamar Hani. Sehingga dari kejadian tersebut akan membuat Hani kaget dan ketakutan. Bahkan semua keluarga ikut penasaran dengan teror yang dilakukan seseorang yang tidak mereka kenal sebelumnya. Lalu apa yang terjadi dan apakah rencana Zidan kali ini akan berhasil membalas dendam kepada Hani dan Farhad? Tentu makin seru ya, namun juga menegangkan. Sebab dibalik itu semua, Zidan diantara cinta dan benci sama Hani untuk membalas dendam. Jadi jangan sampai ketinggalan ya kisah lengkapnya hari ini. Terima kasih.